Selamat pagi Bapak Ahmad Amin selaku Manpro PBL dan guru mata kuliah pengantar proyek perangkat lunak. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami mengenai aplikasi pembayaran UKT berbasis website. Yang kami harap akan memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman kami terhadap permasalahan yang kami angkat. Kami mohon izin, kami akan memulai presentasi. Perkenalkan, nama saya Maisri Rezeki Panjaitan selaku anggota Ketua Kelompok 1. Dan anggota-anggota saya yaitu Sakila Ananda Putri, Denny Luffy Anggreni Sinaga, Elbrian, dan Rocky Alvaritki. Deskripsi dan tujuan kami dalam pembuatan aplikasi pembayaran UKT yaitu pembayaran uang kuliah tunggal UKT secara online merupakan proses yang memudahkan mahasiswa untuk membayar biaya kuliah tanpa harus datang langsung ke kampus atau bank. Sistem pembayaran ini biasanya terintegrasi dengan platform daring milik universitas atau bekerja sama dengan pelayanan perbankan dan payment gateway yang mendukung transaksi elektronik. Tujuan kami yaitu yang pertama mempermudah proses pembayaran seperti membantu mahasiswa dalam melakukan pembayaran UKT secara cepat, praktis, tanpa harus datang langsung ke kampus atau bank tertentu. Yang kedua, meningkatkan administrasi kampus seperti mengurangi beban administrasi pada bagian keuangan atau bagian yang mengelola pembayaran UKT karena semua transaksi terekam otomatis dalam sistem. Yang ketiga yaitu meminimalisir keterlambatan pembayaran. Seperti dengan adanya fitur notifikasi mahasiswa akan lebih mudah diingatkan untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu sehingga keterlambatan bisa dikurangi. Yang keempat yaitu transparansi dan kemudahan akses informasi, seperti memberikan akses yang mudah bagi mahasiswa untuk melihat status pembayaran. Yang kelima, keamanan transaksi, yaitu seperti menggunakan enskripsi data dan metode pembayaran yang aman untuk melindungi informasi pribadi dan finansial mahasiswa. Histori pengerjaan kami yaitu pada tanggal 3 bulan September 2024, kegiatan kami yaitu perencanaan proyek yang menghasilkan perencanaan proyek. Yang ketiga, yang kedua yaitu 29 September 2024 memulai perancangan website yang menghasilkan tampilan website, fitur dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu tanggal 8 November 2024 memulai pembuatan database dan pembuatan database. Capaian proyek kami yaitu flowchart, wireframe, dan poster. Flowchart pembayaran UKT yaitu bagian mahasiswa, sistem, dan bagian akademik. Bagian mahasiswa adanya start, yaitu berguna untuk memulai sebuah halaman web. Setelah start, dia akan berjalan ke akses halaman login dan disuruh menginput username dan password. Setelah itu, setelah mahasiswa input username dan password, dia akan dikirim ke dalam sistem. Dari sistem, dia akan memverifikasi data mahasiswa, benar nomor virtual account, validasi nomor virtual account. Setelah itu, nomor virtual account akan dicetak dan bagian akademi akan menerima bagian cetak sistemnya. Setelah itu, pengolahan data virtual account. Setelah itu, oke, bagian akademik. Sistem akan mencetak nomor virtual account dan bagian akademi akan menerima cetak nomor virtual account. Setelah itu, bagian akademi akan mengolah data virtual account dan menvalidasi status pembayaran. Setelah itu, laporan status pembayaran akan dibuat dan sistem akan menyerahkan uang ke bagian akademik dan bagian akademik akan menerima pembayaran. Setelah itu, bagian akademik akan menginput data pembayaran. Jika berhasil, dia akan lanjut ke bukti pembayaran. Jika tidak, dia akan diarahkan kembali untuk menginput data pembayaran. Dan setelah berhasil, dia dan mencetak bukti pembayaran, bagian akademik akan diarahkan ke bagian sistem untuk mencetak bukti pembayaran. Setelah sistem mencetaknya, bukti pembayaran akan diserahkan bagian mahasiswa dan N. Ya, lanjut. ERD pembayaran UKT. Sistem ERD, mahasiswa membayar UKT. Mahasiswa mempunyai relasi ID mahasiswa, nama, NIM, dan prodi, dan juga jurusan.
Setelah itu, mahasiswa mengisi relasi, mahasiswa akan diarahkan untuk membayar UKT. Yang UKT mempunyai relasi, ID UKT, tahun akademik, dan jumlah UKT. Di halaman login mahasiswa, para mahasiswa diminta memasukkan NIM, email, password, login agar dapat memasukkan akun masing-masing untuk melakukan pembayaran UKT secara online. Berikutnya, pada pada login keuangan diperuntukkan untuk bagian keuangan agar bisa mengecek dan mengatur transaksi yang sudah dibayarkan dan belum dibayarkan. Berikutnya, pada halaman beranda terdapat menu untuk melakukan pembayaran dan pengecekan riwayat transaksi pembayaran dan tagihan untuk pembayaran UKT secara online. Di beranda juga terdapat poster tentang pembayaran UKT online. Sistem ini dirancang untuk memudahkan mahasiswa dalam mengurus pembayaran UKT secara online efisien dan praktis. Pada halaman pembayaran, para mahasiswa dapat melakukan pembayaran UKT secara online dengan memasukkan jumlah UKT yang ingin dibayarkan beserta metode pembayaran yang ingin digunakan oleh para mahasiswa. Tabel pembayaran. Halaman pada halaman ini, para mahasiswa dapat melihat berapakah jumlah tagihan UKT yang harus dibayarkan dan para mahasiswa dapat mencetak hasil pembayaran UKT sebagai bukti bahwa mereka sudah membayar tagihan UKT. Selanjutnya, eh, bagian riwayat. Pada halaman ini, para mahasiswa dapat melihat riwayat pembayaran UKT secara lengkap dari awal hingga saat ini. Kontribusi anggota Mai Sri Rezeki Panjaitan dari laporan poster flowchart dan coding. Elbrian dari laporan desain website dan flowchart. Deni Lovi Sinaga dari laporan database desain website, flowchart, desain ERD. Lakila Ananda Putri dari laporan database dan coding. Rocky Alfariki dari laporan PPT, desain website dan flowchart. Rencana penyelesaian proyek. 1. Pengerjaan PPT dan laporan tahap akhir. 2. Semua anggota kelompok lebih melakukan tugasnya hingga proyek selesai sesuai dengan peran masing-masing anggota. 3. Mendesain dan menambahkan fitur untuk website. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi dan terima kasih.